Hey hop hop gengs. Dari semua cabang olahraga, sepak bola mungkin satu-satunya yang berhasil menciptakan subbudaya sendiri. Contoh terbaik ada di Eropa, khususnya Inggris. Bukan lagi soal tim sepak bolanya dengan gol-gol di pertandingan. Budaya yang lahir sudah masuk dan lekat ke masyarakatnya, mengakar hingga sepertinya telah terpisah dari lapangan hijau. Yang paling kentara adalah supporternya. Di dalam dan di luar lapangan, mereka menjadi sebuah kelompok yang memiliki kepercayaan, perilaku, simbol, dan gaya hidup yang berbeda dengan budaya induk atau budaya masyarakat secara umum. Jika mania dari Indonesia dan tifosi dari Italia memberikan support kepada tim dengan yel-yel penyemangat, kehebohan di stadion, dan meludeskan semua tiket nonton, lalu memberikan masukan dan kritik kepada tim, maka hooligan dan casual dari Inggris adalah kelompok yang memang lahir untuk berkelahi dengan kelompok lain. Firma adalah wadah untuk kelompok supporter siap tempur ini. Hampir semua tim sepak bola Inggris memiliki firma masing-masing, satu atau lebih. Dan ada film nih yang sukses menggambarkan dinamika di dalam firma tersebut. Oke, aku beri waktu kamu siapkan bantal dan cemilan. Sudah siap? Yuk, ini dia alur film The Firm. Film ini sendiri rilis di tahun 2009, diperankan oleh Paul Anderson yang bermain sebagai Bax Bissell, seorang bapak dan suami, dan pemimpin salah satu firma di Inggris yang mendukung West Ham. Bax membuka film ini langsung ke scene perkelahian jalanannya dengan salah satu firma besar yang terkenal brutal, yaitu Millwall. Sebagai catatan, di Inggris, boleh saja tim sepak bola jago dalam permainan, tapi belum tentu firmanya jagoan di pertempuran. Dan mereka ini gak ada hubungannya sama sekali dengan tim sepak bola yang mereka jagokan. Millwall adalah tim bola yang tidak terlalu digandrungi, yang trade recordnya di lapangan tidak sebagus West Ham dan MU. Tapi untuk hooligan atau firma-firma yang membawahinya, mereka ini sangatlah besar dan sadis. Dan para hooligan pendukung West Ham adalah salah satu musuh bebuyutannya. Bax memperlihatkannya di dalam film bagaimana dia ini sangat membenci Millwall. Tidak sampai baku hantam karena polisi melerai saat itu, dan itulah mengapa hooligan sangat membenci polisi. Sedangkan di tempat lain ada seorang pemuda polos yang sepertinya baru beranjak dewasa bernama Dom, diperankan oleh Callum McNabb, yang sehari-hari menghabiskan waktu nongkrong sambil sebat sama kawannya dan membantu ayahnya sebagai tukang bangunan. Bersama temannya Terry, mereka janjian untuk ke klub. Anak-anak muda ini seperti kebanyakan anak muda di usianya, selalu ingin nampak nakal di mata pergaulan. Dan mereka salah mangsa kali ini. Ingin nampak jagoan, Terry mencoba mengganggu seorang pria dewasa yang hanya menggunakan celana pendek di dalam klub. Dan kamu tahu itu siapa? Dia adalah Bax. Awalnya Bax masih santai menghadapi anak muda ini. Hanya karena Terry terus-terusan mengganggu, bahkan membawa seluruh kawannya, salah satunya adalah Dom, maka Bax memperlihatkan keahlian tempur jarak dekatnya tanpa senjata. Setelah kena sundul di muka, Terry tahu bahwa ia berhadapan dengan orang yang salah. Dan keesokan harinya dengan wajah yang bengkak, Terry mendatangi Dom dan berbagi info bahwa semalam mereka telah mengganggu salah satu pemimpin firma. Dan itu berarti kacau banget dah. Dom dengan polosnya berinisiatif mendatangi pub lokal, tempat Bax dan kawan-kawan sering ngumpul, meminta maaf dengan sangat tulus. Bax, seorang pria dewasa, tentu memaafkan pemuda konyol tersebut. Ia malah fokus dengan Dom yang sangat dewasa mendatanginya minta maaf. Padahalnya temanlah yang cari gara-gara awalnya. Pertemuan ini membuat Dom terkesima. Lalu entah atas dasar apa, Dom mendatangi kantor agensi properti tempat Bax bekerja. Rencana ingin bergabung dengan firma tersebut. Bax yang sedikit kesal lalu mengajak Dom berjalan-jalan ke toko outfit olahraga. Dan disinilah film firma menunjukkan salah satu unsur penting menariknya para hooligan, yakni fashion. Berlatar tahun 1980-an, fashion yang ditampilkan di film ini sangat kasual. Sepatu Adidas, kaos polo, dan jaket sporty dari Kappa adalah tampilan umum yang digunakan orang-orang di firma. Sebenarnya dulu para hooligan ini adalah sekumpulan kelas pekerja yang paginya di tempat kerja masing-masing dan sorenya di pub-pub lokal atau di jalanan baku hantam dengan firma lain. Dengan pakaian khas kelas pekerja, skinny jeans, boot dari Dr. Martens, dan jaket kulit atau ala-ala skinhead gitulah. Namun karena udah menggegerkan Inggris, mereka memilih outfit sportwear yang dandy serta mahal agar bisa berbaur tanpa ketahuan polisi, media, dan supporter musuh. Baik, kita kembali ke film nih. Setelah Bax memilih-milih sepatu yang mengajak Dom untuk datang ke pertandingan sepak bola yang diadakan para anggota firmanya.
Dengan catatan, Dom harus berpakaian layak, yang itu berarti penampilan casual. Setelah pertandingan tersebut, Dom makin akrab dengan para anggota firma. Ia sendiri merasa bangga dan mendapatkan citra nakal baru yang dia inginkan. Dengan segera ia meminta uang kepada ayahnya dan membeli sepatu Adidas yang harganya memang sangat mahal. Nah, filosofi tampilan casual ini sebenarnya juga adalah budaya tanding. Saat penetrasi budaya rock and roll Amerika yang mewabah di kalangan anak muda dan kelas pekerjanya. Menggunakan kaos polos rombengan dan skinny jeans. Maka masih dengan semangat kelas pekerja, mereka memilih kembali ke era kejayaan kerajaan Inggris abad pertengahan, berpenampilan maskulin dan rapi, dengan memilih yang outfit rapi dan flamboyan. Tren casual sendiri sebenarnya mulai diperlihatkan sejak Liverpoolian sering bertandang ke stadion lain di seluruh Eropa untuk mendukung timnya, yang rata-rata berasal dari kelas pekerja. Kebiasaan mendukung tanding tandang seperti itu juga mulai menjadi gaya para hooligan dan casual. Meski sebenarnya yang utama adalah perkelahiannya sama firma lawan. Itulah yang dilakukan Becks dan kawan-kawan, mendatangi Waterloo untuk melihat pertandingan West Ham melawan Portsmouth FC. Dom pun lalu diajak serta, lengkap dengan style casualnya, sepatu trainers, baju polo dan track top yang dibeli dari duit yang diminta dari orang tuanya. Nah, di lokasi mereka kembali bertarung dengan firma lain, dan inilah pengalaman pertama Dom baku pukul. Sayangnya keributan tidak berlanjut karena seperti biasa polisi pun datang melerai. Mereka akhirnya pulang dan di dalam kereta Becks menceritakan bagaimana keberaniannya melawan anggota firma lain dan juga bangga dengan Dom yang tidak mundur. Mendengar hal tersebut, wah, Dom juga ikutan bangga. Dan pemuda ini sangat terkesima dengan kegagahan dan kenakalan Becks. Sayangnya, ayah Dom tidak begitu suka dengan Becks. Hal tersebut terlihat saat Becks mengunjungi rumah Dom, mengajaknya untuk berkumpul di pub tempat mereka bisa nongki. Tapi bagi Dom, aktivitas barunya di firma ini sangatlah menyenangkan. Ya, seperti mendapatkan kebanggaan tersendiri, membuatnya menjauh dari teman-temannya yang sepertinya dianggap cupu. Dom pun makin jauh bergaul dengan Becks dan kawan-kawan. Bahkan ia ikut ngutil pakaian di toko sport, dan pasrah saat anggota firma mengatakan untuk menjadi anggota, dia harus menyayat tangannya, ouch! Sayatan tersebut adalah syarat untuk ia bergabung dengan firma dan bertemu dengan semua anggota. Meski itu adalah tipuan, hanya untuk menggodanya, ia diperlakukan seperti anak kecil. Aduh, kejadian sedikit memalukan dan tidak terduga terjadi keesokan harinya. Saat ia berkunjung ke pub seperti biasa, terkejut setengah malu. Ternyata outfit yang ia gunakan sama persis yang digunakan oleh Becks. Satu pub pun menertawainya dan kawan lama Becks, Trigger, mengatai Dom sangat menggandrungi Becks. Tergila-gila hingga sampai pakaian pun disama-samakan. Bahkan mencurigai bahwa Dom mengikuti Becks saat belanja dan meniru pakaian tersebut. Nah, Dom yang diperlakukan seperti itu akhirnya terdiam dan tertunduk. Yang awalnya saat semangat datang ke pub, ia malah jadi malu. Sedangkan Becks gak bisa berbuat apa-apa dengan candaan teman-teman firmanya. Dom pun akhirnya cabut. Esoknya Becks mendatangi dan menyuruh Dom untuk santai aja. Trigger memang seperti itu jika sedang mabuk. Becks juga menyarankan kepada Dom untuk berani bersuara melawan Trigger jika suatu saat mulai menggodanya. Nah, Dom pun mempraktekkan usulan Becks saat mereka berada di klub untuk bersenang-senang. Hey Trig, why don't you fuck off and leave me alone, eh? Sekaligus mengatur rencana penyerangan kepada firma Millwall, musuh bebuyutannya dikepalai oleh Yeti. Dan keesokan harinya nih, mereka mendatangi tempat para Millwall. Sayangnya hal yang tak terduga terjadi. Mereka ada banyak dan bersenjata, dari palu, pemukul baseball, bahkan senjata tajam. Becks pun kena pukul, dan semua jadi kacau. Dom menyuruh untuk mundur, namun semua sudah terlanjur kena hantam. Bahkan salah satu rekannya kena sayatan di bagian wajah. Hal tersebut membuat Becks jadi berang. Bersama Trigger, Dom, dan dua rekannya mereka membalas dengan memukuli salah satu anggota Millwall yang tengah sendirian. Sebelum cabut, Becks memberi pesan kepada Yeti melalui anggotanya yang babak belur tersebut. Tanpa disangka, Yeti membalas dengan cepat dengan menghancurkan semua mobil anggota firma Becks. Hal ini semakin membuat Dom tidak nyaman. Semua telah di luar kendali dan kenakalan yang ia banggakan. Dom pun bertambah tidak nyaman tatkala Becks mendatangi kediamannya dan meminta tolong untuk diantar ke suatu tempat. Becks ini memaksa ayah Dom untuk meminjamkan mobil. Meski orang tua tersebut tidak mau, ya karena beliau membutuhkan kendaraan tersebut, Dom yang tidak berkutik melihat ayahnya ketakutan dipaksa oleh Becks. Ternyata Becks minta antar ke apartemen tempatnya menaruh senjata-senjata. Dan ya,
Ia berencana akan menghadang dan memukul semua Yeti dan kawan-kawan di tempat keberangkatan mereka. Jadi firma Millwall tidak mengetahui kedatangan mereka ini. Melihat semua senjata tersebut, Dom sangat yakin semua itu sudah tidak menyenangkan lagi. Ini tentang nyawa dan Dom enggan berurusan dengan hal tersebut. Apalagi salah satu rekan sefirmanya telah memutuskan untuk keluar dari firma dan tidak ingin ikut campur. Hal tersebut membuat Bex marah besar. Lalu ia mencekik Dom dan mengatakan hal gila, bahwa selama ini Dom lah yang mengikutinya, meniru pakaiannya dan ingin bergabung dengan firma. Yah, tidak ada pilihan lain selain ikut sampai semuanya selesai. Dom yang sangat ketakutan memutuskan untuk ikut, meski semua anggota firma bersimpati kepadanya. Bex yang sangat berambisi untuk menghabisi Yeti tidak peduli dengan ketakutan Dom. Rencana pun dilakukan. Firma Millwall yang kaget dengan kedatangan Bex serta kawan-kawan akhirnya berlarian. Mereka satu-satu kena pukul dan tumbang. Yeti sendiri hancur di tangan Bex. Sedangkan Dom yang sedari awal sudah tidak tertarik hanya menyaksikan semua itu dari atas tangga. Termasuk saat Bex kena tikam dari arah belakang oleh Yeti yang telah sempoyongan. Dom menyaksikannya dalam diam. Bex mati di tangan musuh bebuyutannya. Berakhir pertempuran dua firma ini, berakhir juga keberadaan Dom di dalam firma. Ia memutuskan untuk tidak lagi bergabung dan ia kembali bergaul dengan teman lamanya, meski tetap memakai outfit kasual yang sangat ia banggakan. Film yang sangat menegangkan ya. Jika diperhatikan, jalan ceritanya hampir sama dengan Green Street Hooligan yang pernah aku ceritakan, bercerita tentang firma West Ham dan Millwall. Berakhir tragis dengan kematian pemimpinnya, dan ada tokoh tambahan dari luar firma yang mewarnai dinamika para casual ini. Tapi yang berbeda adalah The Firm memberikan perhatian lebih kepada outfit yang dikenakan pada casual atau hooligan ini. Sepanjang film, outfitnya itu diperlihatkan sangat jelas ya. Dan sebagai informasi, tahun 80-an, brand-brand yang mereka kenakan ironisnya tidak menerima keberadaan para hooligan dan casual. Mereka ini dianggap sebagai pembuat onar yang urakan. Sedangkan media hanya menjadikannya sebagai bahan pemberitaan yang menarik. Begitupun dengan liga dan klub sepak bola, menganggap mereka hanya mencoreng sepak bola Inggris. Hal tersebut terjadi karena identitas kekerasan yang lekat pada mereka. Dan di lain pihak, outfit dan gaya mereka malah menginjeksi masuk ke industri musik Inggris. Bermaksud untuk menjadi budaya tanding dari keamerikaan. Hal tersebut menginspirasi lahirnya musik-musik Britpop tahun 90-an dengan outfit khas casual dan hooligan, sepatu Adidas, polo shirt, jaket mancing atau jaket sporty, dan bucket hat. Apalagi beberapa dari brand yang lahir tersebut juga menggandrungi sepak bola. Di antaranya malah menjadi pendukung fanatik klub masing-masing di wilayahnya. Nah, contohnya adalah Stone Roses, pendukung fanatik MU, dan Blur, pendukung Chelsea. Lalu 2000-an awal hingga saat ini popularitas mereka semakin merajalela. Awalnya sih ditolak, banyak brand bahkan secara terang-terangan menerima dan terinspirasi dari gaya anak muda nakal namun dandy ini. Hingga beberapa film mengangkatnya menjadi tema sentral seperti film ini sendiri nih. Tidak seperti punk dan mod, dua subculture yang juga mengakar dari Inggris, mereka ini hanya dipandang sebagai gaya berbusana tanpa ditelusuri akar dan perkembangan budaya yang mereka ciptakan. Oke, jika kamu senang dengan film bertema sepak bola dan budaya yang dilahirkannya, silakan komen di bawah, atau kamu punya rekomendasi judul yang bisa aku ceritakan alurnya. Silakan komen aja ya. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Salam olahraga.